Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Berkat Tuhan luar biasa. Yes. Kalaupun berkat itu sudah diterima Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalaupun saat itu berkat itu belum kita terima, belajarlah kita punya iman yang besar. Ya, selalu kita katakan berkat Tuhan luar biasa. Yes. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini kita mau sharing, kita mau dengar dengan firman. Dan sesuai dengan tema, Bapak Ibu semuanya sudah ada di share waktu itu ya oleh Bapak Gembala. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala. Ya, karena apa yang mau kami sampaikan, bahkan foto kami juga sudah langsung ada di situ. Kami jadi selebritis. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan Yesus terus pakai Bapak. Ya, menjadi IT luar biasa ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau buka Mazmur 92. Kita boleh buka bersama-sama ya, kalaupun hari ini fokus kita enggak bisa, tapi kita punya Android Bapak Ibu ya. Saya berharap ini boleh kita pakai juga untuk memuliakan Tuhan ya, bukan menjadi sesuatu hal menjadi batu sandungan sehingga membuat kita tidak bisa memuji memuliakan Tuhan. Karena apapun yang kita miliki ketika kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka ini akan menjadi berkat dalam hidup kita. Oke, baik Bapak Ibu semuanya sudah menemukan, boleh katakan amin. Amin ya. Ya, kalau ayat 2-nya mungkin yang di dalam kurung Bapak Ibu ya, dalam kurung yang 2. Kalau dia satunya 1, 2 itu udah beda 2-nya ya. Yang di dalam kurung, Mazmur 92 ayat 2. Oke Bapak Ibu, kita boleh baca bersama-sama ya. Sudah menemukan semua Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya? Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sekali lagi saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Mazmur 92 ayat yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saya ambil tema hari ini adalah ya tentang adalah baik kalau bersyukur. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca bersama-sama, bahkan saya sudah membaca untuk yang kedua kali, dikatakan adalah baik kalau kita bisa menyanyikan syukur. Adalah baik kalau kita bisa bersyukur. Di sini tidak dikatakan adalah gampang kalau bersyukur. Adalah mudah kalau bersyukur. Karena saya tahu, kita tahu bersyukur itu enggak mudah. Bersyukur itu paling sulit. Bersyukur dalam keadaan baik, ya. Bersyukur dalam keadaan ekonomi kita stabil, gampang. Bersyukur dalam keadaan kita sehat, gampang. Bersyukur dalam keadaan keluarga kita baik-baik, suami kita baik, istri baik, anak-anak baik, itu gampang. Bersyukur gampang, mudah. Tetapi Bapak Ibu, bersyukur dalam keadaan yang sebaliknya, tidaklah mudah. Sangat sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan hari ini adalah baik kalau kita bisa menyanyikan syukur. Adalah baik kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa kita harus bersyukur? Satu, kalau kita buka ya, saya tetap buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersyukur itu tandanya berterima kasih. Bersyukur itu artinya kita mengucapkan syukur kepada siapa? Kita tahu ya sama-sama ya, kita sering nyanyikan ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita ini adalah menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Tetapi bersyukur bukan dalam keadaan terpaksa Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita bersyukur dalam keadaan terpaksa. Tapi Tuhan mau kita bersyukur memang keadaannya kita itu memang kita memang mau bersyukur. Tanpa harus dipengaruhi keadaan. Memang ketika bersyukur waktu aku sakit aku bersyukur aku langsung sembuh, tidak. Aku bersyukur ketika sedang ekonomiku terganggu langsung ketika aku bersyukur langsung ada orang antar duit ke rumah saya atau gimana, tidak. Ketika aku bersyukur masalahku langsung selesai, celing, tidak. Ketika aku bersyukur orang-orang yang menyakitiku langsung tiba-tiba datang minta maaf, peluk aku, rangkul aku, tidak. Tetapi di dalam bersyukur kita dapatkan semuanya. Tapi yang terutama saya mau kasih tahu kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu. Yang pertama, Allah menghendakinya, Allah menginginkannya. Keinginan Allah kita supaya bersyukur. Kita boleh buka di
Tesalonika 5 ayat 18. Wah, ini ada nama Tesa. Tesalonika 5 ayat 18. Kebetulan ada si Tesa di sini. Boleh Tesa bacakan buat kita semua dengan suara yang kuat. Tesalonika 5 ayat 18. Oh enggak. Oh iya benar ya. 1 Tesalonika 5. Ya terima kasih. Satunya ketinggalan. Karena satunya ternyata pindah di depan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kebetulan ada nama Tesa di sini. Boleh baca buat kita semua. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal berarti tidak mengenal keadaan kita. Tidak harus tahu keadaan kita itu sedang dalam keadaan mana. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti ketika engkau kekurangan, ketika saya kekurangan, ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan mungkin putus asa, ketika kita dalam keadaan tidak lagi ada jalan keluar. Tuhan katakan mengucap syukurlah. Karena apa? Memang itu yang dikehendaki Allah. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan gak ada minta apa-apa. Karena dia memang tulus mengorbankan dirinya. Supaya kita selamat. Tetapi hari ini Tuhan buat permintaan loh buat kita. Mengucap syukurlah, tetapi mengucap syukur bukan dalam keadaan terpaksa Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, bukan dalam keadaan terpaksa. Tetapi mengucap syukur itu memang kita sadar, kita tahu itu adalah kemauannya kita, keputusan kita. Bukan keputusan tetangga, bukan keputusan anak-anak, suami, istri, tapi keputusan pribadinya kita. Aku mau mengucap syukur dalam keadaan apapun. Jadi hari ini kalau katanya mengucap syukur itu baik, kita harus tahu ternyata mengucap syukur itu selain baik buat kita, ternyata itu juga adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dari kita. Tuhan gak minta hartamu, Tuhan gak minta uang kita, Tuhan gak minta rumah kita, Tuhan gak minta mobil kita. Tuhan gak minta anak, suami, istri kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ketika kita dalam keadaan terpuruk susah mengucap syukur. Waktu saya cerita sedikit ketika saya sakit, terpapar COVID. Saya sempat cubit tangan saya. Mimpikah ini Tuhan? Tapi ketika saya cubit saya terasa sakit, ini enggak mimpi. Saya putus asa, iya. Dan saya mengucap terima kasih karena Tuhan tempatkan ada orang-orang yang selalu memberi saya support. Bersyukur Bu, semangat Bu. Dari Bapak Gembala, dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, rekan-rekan keluarga. Terus, tetapi pada saat itu kalau saya tidak ambil keputusan, saya bersyukur atas apa keadaan saya tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ternyata saya ketika firman ini saya baca, keputusan itu harus kita ambil. Enggak dalam keadaan baik, dalam keadaan sekarat, bahkan saya juga bersyukur. Pada saat itu, walaupun saya tengah malam, impuls saya mati, oksigen saya mati, saya tetap bersyukur. Kenapa? Ketika di dalam keadaan bersyukur, Bapak Ibu, tadi yang pertama bersyukur adalah memang Tuhan inginkan dari hidup. Kemudian kenapa kita harus bersyukur? Dengan bersyukur kita bisa lihat loh kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak bersyukur Bapak Ibu, apapun yang Tuhan buat, kita nggak bisa lihat itu kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu sudah memberikan. Karena apa? Selalu manusia sifatnya apa? Aku mau seperti yang aku inginkan. Aku mau kalau Tuhan itu baik ketika doaku dijawab. Aku mau mengatakan syukur ketika keadaanku sudah baik. Tunggu aku baik-baik dulu baru aku bersyukur. Tetapi hari itu Bapak Ibu, ketika saya bersyukur, Tuhan tunjukkan. Ibu Diana, kamu memang sendiri di kamar. Tapi aku tempatkan engkau di sebelah kamar yang ada orang yang dia bisa bantu kamu kalau kamu ada perlu sesuatu. Jadi ketika saya mulai bersyukur, saya mulai terima keadaan saya di hari kedua, ketiga. Hari pertama saya ampun Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan kalaupun aku mati di sini Tuhan. Tapi saya membayangkan saya dimasukkan ke peti berangkat dari sini. Gak bisa bawa pulang ke rumah langsung dikorek tanah dikubur. Benar Bapak Ibu, itu yang saya bayangkan. Saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, semakin saya melihat apa yang sudah berlalu. Luar biasa. Tuhan baik, sangat baik. Ya, dan Bapak Ibu, ketika kita tadi bersyukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan.
Apa yang kita rasa selama ini menilai Tuhan salah, ketika kita bersyukur, kita akan diperbaikin. Oh, penilaianku salah tentang Tuhan. Selama ini aku bilang Tuhan itu enggak adil. Kenapa? Orang lain selalu diberkatin, aku tidak. Keadaan orang lain baik-baik saja, aku tidak. Ekonomi orang lain baik-baik saja, aku tidak. Kalau kita enggak bersyukur, kita tidak bisa lihat kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam kita bersyukur, apapun keadaan kita bisa lihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Sekecil apapun kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Tapi di dalam kita tidak bersyukur, sebesar apapun kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, kita nggak bisa bersyukur. Saudara, saya ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ini tentang cerita seorang terlalu cepat memberikan tanggapan tentang Tuhan. Seorang petani bilang begini, Tuhan itu tidak adil. Dia pada saat ini ada seorang petani, dia hendak memanen buah semangkanya. Kemudian dia duduk sambil mengamati. Kemudian petani ini bilang begini, kok Tuhan ini enggak adil ya? Pohon beringin yang begitu besar, kok buahnya kecil? Lah, buah semangka yang besar, tapi kok ranting-rantingnya dia bertumbuhnya tuh kayak seperti akar-akar kecil di bawah tanah lagi. Dia terus mengomel, dia terus mengkomplain. Coba kalau aku jadi Tuhan, aku akan buat semuanya lebih baik. Aku akan mendesain semua ciptaan ini lebih baik. Si petani sambil duduk dia terus membayang-bayangkan. Dan dia duduk di bawah pohon beringin Bapak Ibu, karena pohon beringin itu tahu ya, dingin, sejuk ya. Terakhir Bapak Ibu, dia pun tertidur. Ya, terakhir dia mengatakan memang gak adil Tuhan ini. Kayak gini pun gak bisa dibuat baik, gak bisa teratur. Pohon besar, buah kecil, buah besar tapi di bawah ranting-ranting kecil. Kemudian tidak berapa lama Bapak Ibu dia tertidur. Si petani ini tertidur dan setelah dia tertidur karena ada angin sepoi-sepoi, suasana saat itu sangat enak, gak terlalu panas, gak terlalu mendung. Ternyata tiba-tiba dia terbangun. Ada sebiji pohon beringin, buahnya kecil, jatuh pas kena wajahnya. Dia bangun, dia langsung bilang, "Ih Tuhan, kau sungguh adil. Kau sungguh adil Tuhan. Coba kalau pohon beringin tadi buahnya sebesar semangka Tuhan. Bagaimana muka aku ini tadi jatuh ditimpa," dia bilang seperti itu. Seketika itu Bapak Ibu, dia langsung bilang, "Aku bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan." Dia terus membayangkan kalau pohon beringin itu buahnya semangka, ketika dia tidur itu jatuh nimpal apa enggak pesek ujungnya atau enggak bonyok mukanya. Seketika itu dia bilang apa? "Engkau baik Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur, aku katakan hari ini Engkau sungguh adil, Engkau bijaksana." Nah itu Bapak Ibu, itu sebuah ilustrasi. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan bersyukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ciptakan ketika dalam keadaan bersyukur. Bersyukur itu Bapak Ibu bukan harus keadaan tentang cerita makan, minum, pakaian. Enggak seperti itu saja bersyukur Bapak Ibu. Termasuk ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Banyak di luar sana sebenarnya harus kita syukurin karya Tuhan. Banyak di luar sana sebenarnya yang bisa kita syukuri ciptaan Tuhan. Tetapi terkadang manusia ini sudah lebih fokus kepada dirinya, termasuk saya sendiri. Enggak sempat lagi, luar biasa ya Tuhan ciptaanmu, enggak sempat. Karena apa, kita udah fokus dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika bersyukur Bapak Ibu, kita juga bisa menerima keberadaan kita. Kita bisa menerima diri kita. Kita enggak selalu komplain sama Tuhan, aku kok begini. Saya bilang begini, sebenarnya saya juga banyak komplain loh Bapak Ibu, masalah gemuk badan. Tuhan, aku kepengen kurus. Bahkan saat ini Bapak Ibu kami mau buat seragam untuk hari guru. Ukurannya enggak jadi-jadi gara-gara enggak ada ukuran saya. Terakhir mereka bilang, "Ibu Diana diet lah, ada program diet 13 juta di Metodis Bapak Ibu di lantai 2. Saya bilang enggak mungkin saya ikut itu. Ya, termasuk saya juga sedang komplain Bapak Ibu, tapi hari ini saya mau bersyukur. Kenapa? Tuhan, walaupun aku gemuk, aku sehat, terima kasih. Terakhir sekarang saya doa makan saya rubah. Jadikan makanan ini menjadi tenaga Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan saya tambahkan kira-kira makanan ini bisa enggak Tuhan enggak jadi gemuk Tuhan. Itu saya tambahkan, benar Bapak Ibu, saya enggak bohong. Bisa enggak ya Tuhan enggak jadi gemuk. Jadi saya sama Tuhan seperti tawar-menawar begitu juga. Datang suami saya yang tercinta, dia bilang, "Kau gemuk karena aku baik-baik saja, coba aku bandel, pasti kau kurus," katanya. Enggak jadi Tuhan, biar aku gemuk aja, yang penting dia tetap baik. Jadi Bapak Ibu seperti itu.
Ketika dalam keadaan bersyukur kita bisa menerima keberadaannya kita, kekurangan kita, kelemahan kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena ini pemberian Tuhan, karena ini juga adalah karya Tuhan. Tadi yang pertama kita tahu bersyukur itu baik adalah baik, bukan hanya untuk kebaikan karena Tuhan suka, memang Tuhan mau, tapi itu juga adalah kebaikan untuk dalam hidup kita. Saudara, ada ilustrasi yang kedua. Di dalam satu gereja, biasa gereja itu banyak muda-mudi ya Bapak Ibu ya. Ada muda-mudi yang cewek, yang cowok. Dan biasanya kalau di muda-mudi itu dulu, saya juga dulu pernah mengalami, selalu kalau ke gereja pasti lihat yang cantik. Yang cantik lihat yang tampan, itu akan terjadi ya. Di sini enggak, karena seni sedikit, beberapa muda-mudinya hanya beberapa orang. Tapi di gereja rata-rata seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan ketika kita bersyukur kita bisa menerima keberadaan kita. Ilustrasinya seperti ini, ada seorang pemuda, kemudian ya pemuda ini bukan hanya tampan, tetapi dia juga memiliki cukup lumayan ya posisinya, orang tuanya, kemudian dia juga cukup hartanya juga cukup lumayan. Kemudian pemuda ini sangat dikagumi oleh hampir separuh, hampir rata-rata remaja putri, muda-mudinya yang cantik-cantik hampir terfokus hanya kepada dia. Dan si pemuda ini pun bagaimana ya ketika dia merasa begitu banyak cewek-cewek suka sama dia ya menjadi agak-agak sedikit GR gitu ya. Tetapi ada satu muda-mudi dia merasa minder. Sebenarnya enggak jelek-jelek banget, tetapi dibandingkan yang lain dia melihat penampilan, gaya hidup bagaimana, dia merasa minder. Aku gak pantas Tuhan buat dia, aku gak cocok Tuhan, enak kali dia ya. Cewek-cewek itu enak kali, cantik-cantik, mereka bisa menyukai cowok. Cowok itu jangankan jadi pacarku, kurasa lihat aku pun dia gak mau, kenalan pun mungkin gak mau. Itu kata si satu gadis ini. Kemudian Bapak Ibu, suatu ketika terjadi kecelakaan. Dan si pemuda ini mengalami kecelakaan dan dia terkena bagian saraf mata. Apa yang terjadi? Nah ketika saraf mata itu kena, dia menjadi seperti ini Bapak Ibu. Kebalikannya, yang cantik dia lihat jelek, yang jelek dia lihat cantik. Jadi yang tadinya dia tidak mau melihat si gadis ini, ketika habis pasca kecelakaan itu, dia menjadi suka. Enggak tahu ya apa itu memang harus terjadi seperti itu, tapi itu terjadi. Ya karena ilustrasi ini juga seorang hamba Tuhan saya pernah dengar dia menceritakan. Akhirnya si pemuda ini suka sama dia. Dan dia merasa nggak percaya, tapi memang dia suka. Ternyata saraf mata itu membuat cara pandang dia menjadi berubah. Cara pandang dia melihat si gadis ini berbeda menurut dia. Jadi yang lain-lain itu bertanya, kok bisa ya dia jadi suka sama si A ya? Kok bisa ya? Padahal dulu dia nengok pun nggak mau, dekat pun nggak mau. Itulah cara Tuhan. Jadi saya bilang mau katakan Bapak Ibu, ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan kita akan bisa melihat banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat apa saja yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ketika dalam keadaan bersyukur. Tetapi ketika kita tidak bisa bersyukur, semua salah Bapak Ibu. Tuhan kasih apapun salah, Tuhan sediakan apapun salah. Ujung-ujungnya komplain sama Tuhan. Padahal yang salah bukan Tuhan, kitanya sendiri. Kenapa kau buat seperti ini Tuhan? Kok aku seperti ini Tuhan? Keluargaku seperti ini, anak-anakku seperti ini, suamiku, istriku begini Tuhan. Kita akan komplain sama Tuhan. Tetapi kita tahu, dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Boleh Bapak Ibu? Kemudian tadi Bapak Ibu karena Allah mengendaki bersyukur ya, tadi sudah. Kemudian kita bisa melihat kebaikan Tuhan, tadi sudah. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, ketika kita bisa bersyukur, kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-28. Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Oke, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bersyukur Bapak Ibu kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahwasannya apa katanya tadi, Allah semuanya ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ternyata untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu semua bisa kita terima kalau dalam hidup kita punya keputusan kita bisa bersyukur. Tetapi kalau kita tidak bisa bersyukur Bapak Ibu, kebalikannya kita nggak tahu sekarang.
bahwanya Allah itu turut bekerja, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita bersyukur, kita tahu Allah itu rupanya turut bekerja ya dalam hidup saya. Rupanya setelah aku bersyukur, aku tahu yang terjadi dalam hidupku ini rupanya untuk mendatangkan kebaikan ya. Ketika aku bersyukur itu, aku tahu rupanya aku dipanggil ini semuanya sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika dipanggil sudah melayani ini, ketika sudah terpanggil untuk menjadi pelayan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu rencana Allah. Enggak harus jadi pendeta, enggak jadi harus singer WL, apapun yang Bapak Ibu terpanggil. Ternyata itu rencana Allah. Dia mau kita dipakai, dia mau kita ini melayani dia. Dan terlebih dia mau kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Kemudian Bapak Ibu, di Ibrani 13 ayat yang kelima. Ketika kita tadi mengucap syukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tadi di Roma 8 kita sudah tahu ya bahwasannya ketika kita mengucap syukur, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita akan baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Haleluya, sudah menemukannya? Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam situasi apapun, ulang kita baca ya. Dalam situasi apapun kita, baik susah dan senang, Allah yang adalah sumber kehidupan tak akan sekali-kali meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Benar ya Ibrani 13 ayat 5? Salah? Salah ya? Oh salah ya? Oh ya. Ayat yang kelima. Oh ya. Berarti ini lari nanti lagi. Oke. Ya baik Bapak Ibu. Dalam situasi apapun kita baik susah dan senang. Ya ketika kita bisa bersyukur dalam situasi apapun kita baik susah dan senang. Allah yang adalah sumber kehidupan tak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Kalau kita bersyukur. Jadi Bapak Ibu di dalam bersyukur ini banyak hal yang kita tahu. Ya. Tetapi saya mau katakan sekali lagi dari awal, ketika kita bersyukur bukan berarti sepertinya semuanya ini terjadi seperti mau kehendaknya kita, tidak. Apapun yang terjadi itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam bersyukur kita bisa menerima. Karena tandanya orang yang mengasihi Tuhan, tandanya orang yang sudah dekat dengan Tuhan, tandanya orang yang memang mengenal Tuhan, berarti adalah orang yang bisa bersyukur. Makanya dikatakan hari ini di Mazmur 92 ayat yang kedua dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik, tidak dikatakan mudah. Kalau Bapak Ibu mengatakan Ibu Diana enak mengatakan adalah baik bersyukur. Karena Ibu Diana tidak di posisi saya, sama. Saya pun tidak baik bersyukur, tidak mudah bersyukur kalau Bapak Ibu ada di posisi saya. Tetapi hari ini tidak dipertanyakan posisi saudara dan saya, tidak ditanyakan keadaan saudara dan saya, tidak ditanyakan keadaan hati kita bagaimana, apakah enak atau tidak. Yang penting hari ini dikatakan adalah baik kalau kita bersyukur. Kalau kita tidak mau bersyukur itu juga enggak ada masalah. Tidak ada paksaan. Tetapi hari ini kalau kita bersyukur, ya tadi yang pertama kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kemudian kita boleh buka di Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya mau satu orang muda-mudi baca buat kita. Ya ketika kita bersyukur, selain itu dikehendaki Tuhan, kita juga bisa menghilangkan kekhawatiran kita Bapak Ibu. Di balik kita bersyukur kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Karena apa yang paling sering menghantui hidup kita? Khawatir, cemas, takut. Itu semua menghalangi kita sehingga kita nggak bisa bersyukur. Tapi hari ini ketika kita bersyukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita juga bisa menghilangkan kekhawatiran itu. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Kita akan baca, saya mau satu orang muda-mudi dengan suara yang kuat bacakan Filipi 4 ayat yang ke-6. Ada muda-mudi? Amin. Andri boleh baca buat kita? Muda-mudi silakan. Yuk, muda-mudi. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang bisa bersyukur,
Bersyukur bukan karena keadaan baik, tetapi bersyukur karena adalah memang suatu keputusan kita. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita juga bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Seperti tadi yang sudah dibaca, Filipi 4 ayat 6, saya akan kembali bacakan buat kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kembali lagi Bapak Ibu, tetap ucapan syukur. Karena dalam kondisi apapun ketika tidak dibarengi ucapan syukur, kita tidak bisa menjalaninya. Kita tidak bisa menerimanya. Sama, dapat berkat banyak, enggak bersyukur, pun megap, enggak tahu, tetap merasa kurang. Dapat berkat yang banyak pun kalau enggak tahu bersyukur tetap kurang, tetap menggendumel, tetap merepet, tetap komplain. Enggak cukup ini, nanti ini bagi ini enggak cukup juga. Tetapi ketika kita terima sesuatu apapun itu, kita ada ucapan syukur, maka kita akan dipimpin Bapak Ibu. Kita akan diajari, kita bisa bersyukur, terutama kita bersyukur kepada sumber berkatnya kita. Kemudian Bapak Ibu ya, ketika kita bersyukur tadi pertama menghilangkan kekhawatiran, kemudian ya dia ada di Filipi 4 ayat 6, kemudian kita buka Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, kalau tadi dari muda-mudi, sekarang saya minta dari kaum ibu membacakannya buat kita. Boleh satu orang ibu-ibu? Yesaya 41 ayat yang 10. Amin, terima kasih buat ibunya. Ya, baik Bapak Ibu, jadi tadi menghilangkan kekhawatiran ada di Filipi 4 ayat 6. Kemudian muncul kembali kita di sini diingatkan ketika kita bersyukur, ya di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut. Kekhawatiran kita akan dihilangkan, kemudian ada rasa takut dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur dikatakan janganlah takut. Jadi ketika kita bersyukur kita bisa menjadi orang yang enggak khawatir, kita menjadi orang yang enggak takut. Kenapa? Karena seperti tadi ketika kita bersyukur kita bisa melihat apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebab aku menyertai engkau. Ketika kita bersyukur kita enggak takut dan kita bisa lihat, oh Tuhan menyertai aku toh. Kemudian apalagi jangan bimbang, kita enggak bimbang ketika kita sudah bersyukur. Kenapa? Tuhan bilang aku ini Allahmu. Kemudian juga aku akan meneguhkanmu. Bahkan aku menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu itu semuanya efek dari bersyukur. Jadi kalau hari ini tema kita adalah baik kalau bersyukur. Mau atau tidaknya kita bersyukur keputusan ada di tangan kita. Apa kita mau jadi orang yang bersyukur tunggu keadaan kita baik, tunggu ekonomi kita stabil, tunggu anak kita semua baik, tunggu semuanya baik baru kita mengucap syukur, itu terserah. Tetapi hari ini dalam keadaan apapun ketika saya saudara mengucap syukur kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Ketika Bapak Ibu dan saya kita bisa bersyukur kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena kita yang pertama yang paling utama ya, utama dan yang paling utama dan utama. Kita tahu bersyukur adalah yang diinginkan Allah dari hidup kita. Kalau ditanya, kenapa kamu bersyukur? Pertama kita harus tahu dulu, memang Allah menginginkan aku supaya bersyukur. Nah selanjutnya, berarti kau bersyukur hanya karena Allah yang menginginkanmu? Itu akan dipertanyakan. Oh tidak, aku bersyukur karena aku melihat kebaikan Tuhan. Aku lihat kebaikan Tuhan. Jadi sejalan Bapak Ibu. Bukan karena Allah baru, jadi itu berarti kita hanya takut kepada Allahnya. Terus kita lakukan, belum tentu yang dilakukan tulus, belum tentu. Tapi hari ini Bapak Ibu ketika kita bersyukur,
kita tahu bahwasanya itu memang Allah menginginkannya dari kita. Ketika kita bersyukur, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kita percaya tidak ada satupun rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian lagi di sini, kita bisa melihat selain melihat kebaikan Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, Tuhan melalui firman-Nya memberikan jawaban-jawaban. Kalau kita bersyukur Bapak Ibu. Tapi kalau nggak bersyukur, mau semua hamba Tuhan pun datang ke rumah kita, memberikan ketenangan, kita nggak tahu bersyukur, sama juga bohong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bersyukur ini bukan masalah perasaan. Tapi bersyukur ini adalah sebuah pilihan. Kalau aku nggak bersyukur nggak enak perasaanku sama Tuhan itu. Kayak mana nanti Tuhan itu ya. Sudah diberkatin aku nggak bersyukur kayak mana. Bukan seperti itu. Tetapi bersyukur itu memang pilihan di dalam kondisi dan keadaan apapun. Pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat Pak Gembala sudah pernah ceritakan di sini 10 orang sakit kusta Bapak Ibu. Disembuhkan. Disuruh pergi menghadap imam-imam. Kemudian dari antara mereka 10 orang yang disembuhkan, berapa orang Bapak Ibu yang balik mengucap syukur? 1. Yang 1 ini pun bukan dari orang Yahudi. Tapi dari orang apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gak tahu ya. 1 orang ini Bapak Ibu kembali, tapi dia bukan orang Yahudi. Tapi dia bisa lihat kebaikan Tuhan. Jadi seperti ini sering terjadi. Anak-anak Tuhan sendiri terkadang enggak datang mengucap syukur. Malah yang tidak kenal Tuhan dia tahu mengucap syukur. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita. Ambil keputusan. Jangan soal perasaan, tapi pilihan. Mengucap syukur itu baik. Baik untuk siapa? Untuk saya, untuk kami, pelayan-pelayan Tuhan, bukan. Tetapi mengucap syukur itu adalah baik untuk kehidupan kita. Adalah baik untuk pribadi kita. Adalah baik untuk keluarga kita. Adalah baik untuk masa depan kita ketika kita bisa mengucap syukur. Karena firman Tuhan hari mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Maha tinggi, tidak ada di atasnya, dia yang paling atas Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak baca, tetapi Bapak Ibu nanti boleh lihat di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk itu enggak banyak Bapak Ibu, hanya 3 pasal. Di situ luar biasa. Bagaimana Habakuk begitu setia di dalam kondisi yang hampir-hampir kalau orang lihat tidak ada harapan. Ya karena saat itu memang sudah sangat genting. Ya, Babel pada saat itu sedang menindas itu. Tetapi dia tetap percaya, dia tetap bersyukur dan dia tetap katakan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Dia tahu posisinya Tuhan, dia tahu otoritasnya Tuhan, dia tahu apa yang dapat dan sanggup Tuhan lakukan. Dia mengucap syukur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengucap syukur bukan dalam keadaan kita harus baik-baik saja. Tetapi dalam kondisi apapun ketika kita bersyukur, itu adalah baik. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mengucap syukur bukan dalam atau menunggu keadaan kita baik-baik saja. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal adalah baik. Jadi Bapak Ibu, keputusan ada di tangan kita. Mengucap syukur atau bersungut-sungut. Kenapa? Bersungut-sungut pun Bapak Ibu tidak akan merubah keadaan. Bersyukur pun tidak langsung merubah keadaan, tetapi seperti saya katakan tadi. Saya tetap mengulang, di dalam bersyukur kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Di dalam bersyukur kita bisa melihat kuasa Tuhan. Dalam bersyukur kita bisa melihat apa rancangan Tuhan. Dalam bersyukur. Dan dalam bersyukur kita ada mendapatkan kedamaian, ketenangan, kekhawatiran itu. Kalau tidak langsung hilang tapi dikurangin. Berkurang. Tapi kalau sesuai dengan firman katanya tadi jangan takut katanya kok. Jangan takut. Berarti memang harus dihilangkan rasa takut itu. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua hari ini. Dan saya berharap firman yang sama-sama kita dengar bukan firman yang berlalu begitu saja.
Tetapi hari ini biarlah firman ini membuat kita menjadi orang-orang yang mengambil keputusan dalam keadaan apapun, baik suka, duka, sakit, sehat, baik aku ada atau tidak ada, baik aku cukup atau kurang, aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam bersyukur kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengundang Timosi ke depan. Saya mau kita angkat satu pujian. Dan biarlah pujian ini juga menjadi berkat buat kita semua Bapak Ibu ya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur itu baik ya, baik, dan ketika kita bisa mengucap syukur itu dapat membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita angkat pujian kita, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tahu keadaan kita, kondisi kita yang datang hari ini tidak dalam keadaan stabil. Semua punya masalah, saya percaya, bahkan saya pribadi juga punya masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sudah ada sharing dengan hamba Tuhan, saya kehilangan ini, kehilangan ini. Saudara, waktu saat kehilangan, ya saya tidak bisa mengucap syukur, saya panik, saya bingung. Tetapi ketika saya mengucap syukur, saya ada dapat ketenangan. Saya bisa berpikir dengan jernih, saya minta pimpinan Tuhan. Itu Bapak Ibu, jadi memang bersyukur ini tidak bisa sama situasinya. Bersyukur ini tidak akan sama ketika saya dan Ibu mengalami hal yang sama. Hal kita berbeda, tetapi ketika dalam bersyukur kita akan sama-sama melihat kebaikan Tuhan. Di dalam bersyukur kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Pertolongan Tuhan beda-beda, tetapi sama-sama tepat waktu dan tidak pernah terlambat bagi saya dan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar supaya apa? Supaya bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh rohaninya kita, tetapi termasuk gereja kita ini juga bertumbuh. Karena dilihat orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Ya, orang-orang yang selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian kita hari ini. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan itu dengan apapun Bapak Ibu. Dan Tuhan pun tidak menuntut apapun dengan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Tetapi sebagai tanda orang yang sudah dikasihi, orang yang sudah ditolong, orang yang sudah diberkati dengan segala hal kebaikan Tuhan. Apakah tidak sebaiknya kita menjadi orang yang tahu bersyukur? Kita angkat pujian kita.